Nah, di sini teman-teman, apa sih akibatnya jika kita tidak taat peraturan? Nah, teman-teman, jika kita tidak taat peraturan, kita akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman berguna untuk memperingati kita supaya kita tetap menjalankan peraturan atau mentaati dan mematuhi peraturan yang ada agar kita tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, yang pertama, akibatnya jika kita tidak taat peraturan adalah bisa jadi sanksi atau hukumannya yaitu menulis atau menghafal pelajaran. Kemudian yang kedua, membersihkan kelas. Yang ketiga, membersihkan sampah. Yang keempat, menghadap kepala sekolah untuk diberi nasihat. Dan masih banyak lagi teman-teman sanksi atau hukuman-hukuman apabila kita tidak taat peraturan, ya. Nah, selanjutnya kalimat tanya. Nah, biasanya di sini teman-teman, kita suka bertanya kepada orang lain untuk mengetahui beberapa informasi, bukan? Nah, kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini digunakan untuk kita bertanya sesuatu kepada orang lain. Nah, biasanya cirinya adalah ada kata tanyanya ya. Kata tanyanya apa saja? Yaitu yang pertama ada apa, yang kemudian kedua ada di mana, ketiga siapa, keempat kapan, dan kelima bagaimana. Nah teman-teman, penjelasan kata tanya dari kata tanya apa. Nah biasanya kalau misalnya kita menanyakan sesuatu dengan didahului kata apa, nah itu kegunaannya adalah kita menanyakan sesuatu hal atau sesuatu benda ya teman-teman ya. Nah nanti kita lihat contohnya ya. Oke, yang kedua siapa. Nah penggunaan kata tanya siapa ini biasanya kita menanyakan orang ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga bagaimana. Kalau bagaimana ini biasanya kegunaannya untuk menanyakan keadaan ya. Yang keempat kapan. Nah biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang kelima di mana. Nah di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat berada. Nah ini ada contoh kalimatannya. Nah kita perhatikan gambar. Di sini ada gambar anak memegang balon. Jika kita ingin bertanya dengan menggunakan kata apa, bisa seperti ini contohnya. Apakah yang sedang dipegang anak itu? Nah, apa berarti menanyakan sebuah benda ya. Apakah yang sedang dipegang anak itu? Nah, apa teman-teman? Iya, balon. Nah, contoh kalimatannya berikutnya yang menggunakan kata siapa nih ya. Di sini ada gambar anak yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Nah, jika kita ingin bertanya menggunakan kata siapa, menggunakan kata tanya siapa. Nah, jadi contoh kalimat tanyanya seperti ini bisa ya teman-teman. Siapakah yang sedang membantu ibu memasak? Jadi seperti itu. Nah, silakan teman-teman boleh coba-coba di rumah ya. Ada di mana, bagaimana, kapan. Kalau bagaimana bisa seperti bagaimana kabarmu gitu. Kemudian bagaimana keadaan adikmu gitu. Bebas teman-teman. Kemudian menanyakan keadaan ya. Kemudian kapan. Kalau kapan menanyakan waktu. Kapan aku bisa main ke rumahmu? Seperti itu. Kemudian di mana misalnya? Di mana tempat tinggalmu? Seperti itu teman-teman. Oke. Next. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, kita ini sifatnya mengulang ya, wujud benda dan sifatnya. Teman-teman tentu masih ingat bukan? Wujud benda ada apa saja? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke. Nah, di sini Miss Tia ingin mencontohkan satu benda. Yang pertama adalah lemari.
Nah teman-teman, lemari ini merupakan wujud benda, yaitu bendanya benda padat. Nah sifat dari lemari ini adalah bentuknya tetap, tidak berubah, dan volume atau isinya pun tetap. Jadi ketika misalnya teman-teman memegang lemari, kemudian mencoba menggesernya atau menariknya gitu ya, bentuknya akan tetap, tidak berubah ya teman-teman ya, dan isinya pun tetap, volume atau isinya ya, artinya beratnya itu tetap, tidak akan berubah. Nah yang kedua adalah air jeruk. Nah air jeruk ini adalah wujud benda, yaitu benda cair ya, dimana benda cair itu mempunyai sifat bentuknya itu selalu mengikuti wadahnya nih teman-teman, mengikuti wadah yang ditempatinya. Ketika air jeruk kita letakkan di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Ketika kita masukkan ke dalam mangkuk, maka bentuknya seperti mangkuk. Jadi sesuai dengan wadah yang ditempatinya, dan volumenya pun tetap ya, tidak berubah. Dan sifat air selanjutnya adalah teman-teman harus ketahui bahwa air selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tiup balon. Nah, di sini terdapat gambar anak yang sedang meniupkan balon. Nah, di sini adalah wujud bendanya itu adalah wujud benda gas, yang artinya adalah anak tersebut meniupkan udara ke dalam balon tersebut. Nah, sifat dari benda gas itu sendiri adalah bentuknya itu selalu berubah ya, mengikuti ruangan yang ditempatinya. Kemudian sifat benda gas ini adalah selalu memenuhi ruangan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bentuknya selalu berubah dan volumenya pun selalu berubah-ubah. Oke teman-teman, demikian teman-teman pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman membuka buku tematik teman-teman. Tapi sebelum itu, mari kita ucapkan let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, mesti akhiri pembelajaran hari ini. Sampai di sini ya teman-teman. Oke, goodbye, see you, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.